Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyam fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan karena berkat limpahan taufik, hidayah, karunia dan nikmat yang begitu banyak yang dianugerahkan kepada kita sekalian, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita dapat melaksanakan semua aktivitas dan kegiatan kita. Nikmat yang ada pada diri kita, baik yang ada pada badan kita maupun di sekitar kita, itu sangat luar biasa banyak. Dan bila kita akan menghitungnya, tentu kita tidak mampu menghitungnya. Saking banyaknya nikmat Allah yang diberikan dan menganugerahkan kepada kita sekalian. Selanjutnya selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun umatnya ke jalan yang lurus dan benar, yang telah mengenalkan kepada kita sebagai umatnya satu ajaran yang paling benar di sisi Allah, satu agama yang paling hak di sisi Allah, yaitu agama Islam yang alhamdulillah sampai saat ini kita masih menganutnya. Dan mudah-mudahan kita senantiasa berdoa, berikhtiar dan berupaya supaya kita tetap dalam keadaan Islam. Mengapa kita harus berdoa demikian? Karena memang kita ingin Islam sampai seterusnya. Sebab tidak sedikit dari saudara-saudara kita yang akhirnya tidak istiqomah dalam Islamnya, terbawa dengan arus berbagai macam hal yang menyebabkan dia kemudian menjadi tidak Islam tadi. Na'udzubillah min dzalik. Kita senantiasa untuk berdoa, berikhtiar supaya tetap dalam keadaan Islam, bahkan sampai kita meninggalkan dunia yang pada ini tetap kita dalam keadaan Islam, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Bagaimana cara kita bertakwa dengan sebenar-benarnya? Tentu adalah dengan menjalankan, menjunjung tinggi semua apa yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghindari, menjauhi segala apa yang ditegah atau yang dilarang oleh. Itulah cara kita bertakwa. Dan bertakwa inilah yang nantinya akan menjadi tujuan daripada orang melakukan ibadah puasa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi ya ayyuhalladzina amanu taqullah, jadi perintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya. Dan yang terakhir dalam satu ayat tersebut, wala tamutunna illa
wa antum muslimun wa la tamutunna, janganlah kalian mati. Nah, tunna itu di situ bukan menunjukkan perempuan, tetapi menunjukkan penguatan, ya. Janganlah, pesan yang sangat kuat, janganlah kalian mati. Wala tamutunna illa, kecuali wa antum muslimun, kecuali kamu masih dalam keadaan Islam. Islam inilah yang harus kita pertahankan. Islam inilah yang harus kita istiqomahkan dalam diri kita, supaya kita tetap dalam keadaan Islam sampai kita mati. Karena rugi sekali bila akhir hayat kita itu ternyata kita tidak menjadi orang Islam. Mudah-mudahan kita tetap bertahan dalam keislaman kita, istiqomah dalam keislaman kita sampai akhir hayat kita menjadi orang Islam. Bila itu kita bisa raih, maka insya Allah kita dalam keadaan husnul khotimah. Dan ini memang merupakan doa bagi setiap orang muslim, supaya diakhirkan hidupnya dengan keadaan husnul khotimah. Selanjutnya hadirin hadirat rahimakumullah, lalu pada pembahasan kemarin malam kita membahas tentang sholat tarawih yang memang dianjurkan untuk kita lakukan, ya, untuk sebagai qiyamul lail. Sholat tarawih itu ya disempurnakan dengan sholat witir. Sholat witir yang kita kerjakan tadi sebanyak tiga rakaat dengan 2 kali salam, 2 rakaat, kemudian 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat lagi salam. Itulah sholat witir. Sholat witir itu bila diartikan witir itu artinya ganjil, bahasa sasaknya sengge, ya. Witir itu artinya ganjil atau sengge. Mengapa disebut sengge atau ganjil? Karena memang dikerjakan, ya, rakaatnya itu sengge atau ganjil. Ganjil bukan aneh, di sini ganjil itu artinya sengge, yaitu terdiri dari 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat. Itu bilangan-bilangan yang ganjil. Dan ini sholat witir itu ya dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya, secara ganjil, mulai dari 1 rakaat. Paling tidak kita laksanakan witir itu satu rakaat. Nah, kebiasaan Rasulullah melaksanakan witir itu sampai 11 rakaat, baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Karena Rasulullah SAW, ya, mewajibkan dirinya untuk melakukan sholat witir. Sementara untuk umatnya, untuk kita ini, hukumnya adalah sunnah. Nah, tetapi di antara kita, ya, kalau diperhitungkan dari 100 umat Islam itu kira-kira ya sampai tidak orang melakukan witir itu ya 10 atau 15 orang dari 100 orang. Nah, tergantung pada kita sekarang mungkin, ya, apakah kita mengikuti kebiasaan witir atau witirnya hanya di bulan Ramadan saja karena dirangkai dengan sholat tarawih. Sedangkan witir itu adalah bukan hanya disunatkan pada bulan Ramadan, bukan sekedar disunatkan pada bulan puasa, tetapi khusus untuk witir, ya, itu disunatkan pada setiap malam dan oleh Rasulullah dijadikan sebagai penutup dari sholat malamnya. Misalnya kalau dia laksanakan sholat tahajud, beliau
3 rakaat. Kapan waktunya dikerjakan sholat witir ini? Sholat witir itu dilakukan harus sesudah selesai sholat isya. Walaupun waktu isya sudah tiba, misalnya isya jam 8, kemudian kita mau sholat witir, ya, sholat witir, tetapi belum sholat isya, secara pribadi kita belum sholat isya, maka witir itu belum dianggap sholat witir, belum sah. Karena syaratnya harus kita kerjakan sholat isya terlebih dahulu. Sholat isya dikerjakan terlebih dahulu, baru mengerjakan witir. Witir itu bisa didahului dulu dengan sholat qobliyah, sholat ba'diyah di isya. Kemudian kita lanjutkan dengan sholat witir. Kalau memperkirakan dirinya tidak akan bisa bangun pada tengah malam untuk tahajud misalnya. Tetapi kalau dia bisa memperkirakan dirinya akan bisa bangun pada tengah malam untuk melakukan sholat tahajud, maka baiknya witir itu dilakukan pada waktu tengah malam sesudah selesai sholat tahajud. Karena witir itu merupakan penutup dari sholat malam atau qiyamul lail. Nah, kalau di bulan Ramadan, ya, itu witir kita lakukan setelah selesai sholat tarawih. Seperti yang kita bahas semalam bahwa sholat tarawih itu jumlah rakaatnya 20 rakaat. Yang 3 rakaat itu sholat witir, kita tutup tarawihnya dengan witir. Nah, ini tentang syariat sholat witir. Bila sholat witir, bila nanti misalnya di dalam bulan Ramadan kita sudah tarawih, kita sudah witir, tapi disebutkan tadi witir itu merupakan untuk sholat malam. Kemudian kita berniat nanti begitu selesai sahur mau sholat tahajud, ya boleh sholat tahajud 2 rakaat atau 4 rakaat atau 5 rakaat atau 8 rakaat dan seterusnya. Apakah harus witir lagi? Ya, tidak witir, karena kita sudah witir tadi di waktu tarawih. Karena tidak boleh witir sholat witir 2 kali dalam semalam. Sholat witir itu hanya sekali dalam semalam. Misalnya kalau di luar bulan Ramadan kita witir, ya, kita witir setelah selesai sholat isya, ya, sholat sunat di luar, terus kemudian kita sholat hajat, witir 3 rakaat. Nanti mau bangun sholat tahajud, maka tidak perlu ditutup dengan witir. Karena apa? Karena witir sudah kita lakukan di awal sebelum tidur. Jadi kalau witir itu boleh dilakukan sebelum tidur atau sesudah tidur. Kalau sesudah tidur kita rangkai dengan tahajud, itu akan lebih bagus juga. Kalau tahajud adalah sholat malam yang persyaratannya adalah harus sesudah selesai sholat isya, tetapi didahului dengan tidur terlebih dahulu. Dan afdalnya itu di sepertiga terakhir, sepertiga malam terakhir itu turunan tentang sholat tahajud. Sholat witir ini, ya, nanti begitu selesai bulan Ramadan misalnya, bagus kalau kita dawamkan, kalau kita biasakan diri untuk melakukan sholat witir. Ya. Nah, ini banyak memang dari antara kita yang belum begitu familiar atau belum begitu bersahabat dengan witir kalau di luar bulan Ramadan. Kebanyakan dari kita melaksanakan witir itu hanya di bulan Ramadan saja. Padahal untuk witir itu disyariatkan di luar bulan Ramadan pun, ya, dianjurkan, sangat dianjurkan untuk melakukan sholat witir. Makanya nanti setelah misalnya berakhir bulan Ramadan, silahkan witir ini kita dawamkan sebelum tidur misalnya.
dia akan witir yang 3 rakaat dengan 2 kali salam. Atau kalau nanti mau merasa sanggup untuk melakukan tahajud, nanti witirnya dirangkai dengan sholat sunat tahajud. Jadi sholat witir itu bukan hanya ada di bulan Ramadan, tetapi karena memang di bulan Ramadan itu dibiasakan dirangkai dengan sholat tarawih, sehingga witir itu dianggap satu paket dengan tarawih. Dianggap satu paket dengan tarawih. Karena memang dianjurkan oleh Rasulullah itu witir itu sebagai penutup dari sholat malam. Tetapi misalnya kalau ada di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau sholat tahajud nanti malam, nanti setelah itu boleh dulu tidak witir. Begitu selesai 20 rakaatnya boleh kita ikut witir dengan imam. Tapi nanti dia mau witir dirangkai dengan sholat tahajud. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, barangkali ini yang dapat disampaikan pada malam hari ini. Insyaallah nanti pada besok malam kita bahas pembahasan yang lain, tapi yang berkaitan dengan puasa juga. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk diri pribadi dan untuk jemaah sekalian. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.